Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan zikir secara umum. Hadis-hadis tentang zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku mengetahui orang yang paling akhir dikeluarkan dari neraka dan yang paling akhir dimasukkan ke dalam surga. Akan dipanggil seseorang lalu dikatakan kepada para malaikat, jangan dihitung dulu dosa-dosa besarnya. Tunjukkan kepadanya dosa-dosa kecilnya dan mintalah pertanggungjawaban dosa kecilnya itu. Mulailah disebutkan satu persatu dosa-dosa serta waktunya masing-masing. Bagaimana mungkin ia dapat mengingkarinya? Ia terus mengakuinya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap dosanya akan ditukar dengan kebaikan. Ia segera berkata, masih banyak dosa-dosa lain yang belum disebutkan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan kisah ini sambil tersenyum. Dalam kisah di atas menyebutkan pertama tentang orang yang paling akhir dikeluarkan dari neraka. Itu tentu bukanlah siksa yang ringan. Kedua, siapakah yang mengetahui tentang orang yang beruntung itu, yang dosa-dosanya diganti dengan pahala. Oleh karena itu, senantiasa mengharap dan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat seorang hamba. Namun jika terlalu mengandalkan rahmat Allah Subhanahu wa taala lalu berbuat sekendahnya, itu suatu kedurhakaan. Singkatnya dapat diketahui dari isi hadis di atas bahwa keburukan dapat diganti dengan kebaikan disebabkan keikhlasan dalam menghadiri majelis zikir. Sedangkan keikhlasan itu juga berasal dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hal lain yang juga penting adalah tentang orang yang paling akhir keluar dari neraka. Terdapat banyak riwayat yang berbeda mengenai hal ini, tetapi tidak perlu diperdebatkan keberadaannya. Jika beberapa orang dikeluarkan secara bersamaan, maka setiap orang dari mereka itu dikatakan yang terakhir. Orang yang keluar berdekatan dengan orang yang terakhir keluar pun dianggap orang yang terakhir juga, karena kelompok itu adalah kelompok yang terakhir keluar. Dalam hadis ini dikatakan yaitu bahwa yang terpenting ialah keikhlasan. Dalam hadis-hadis mendatang akan disampaikan pengertian ikhlas. Jadi pada hakikatnya yang paling dihargai Allah Subhanahu wa taala adalah nilai keikhlasan. Sejauh mana tingkat keikhlasan seorang, sejauh itu pula derajat amalan akan ia dapatkan. Menurut ahli tasawuf, hakikat keikhlasan adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan seseorang. Sebuah hadis yang akan datang menyebutkan ikhlas itu menghentikan seseorang dari perbuatan dosa-dosa. Demikianlah pembacaan taklim. Marilah kita selalu membaca taklim, baik di rumah-rumah kita maupun di masjid-masjid. Semoga kita dapat mengamalkan dan bisa menyampaikan ke umat seluruh alam insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.